kemarin itu saya mau menyampaikan bahwa kalau perlu tes DNA, itu kan bahasa saya seperti itu. Nah, sebenarnya itu bukan fokus saya tes DNA itu. Hanya saya mengatakan kalau perlu tes DNA. Kenapa? Karena sudah gaduh Peggy Setiawan di Cianjur ini, ya, para netizen, ya, publik ini, ya, menganggap menduga jangan-jangan Peggy Setiawan di Cianjur ini anak dari mantan bupati Cirebon. Nah, itu bisa dibuktikan dengan ternyata istrinya, ya, istri Bupati Cirebon ini yang menjabat juga sebagai pernah menjabat sebagai wakil bupati, datang juga dia dari Cirebon ke Cianjur kan, sampai dia bawa anaknya, sampai dia mengatakan bahwa ini anak saya dan sebagainya. Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan permasalahan hukum itu. Ini hanya memberikan kepastian bahwa dia benar nggak anaknya Pak Cecep atau bukan. Kalau perlu tes DNA. Nah, sekarang tes DNA-nya sudah dilaksanakan didampingi oleh Kang Deddy kan. Nah, hasilnya kemarin katanya 99,9999 cocok, gitu, artinya dia anak dari pasangan Pak Cecep dan istrinya. Nah, tetapi bukan berarti artinya kecurigaan orang kan masih ada nih. Nah, tapi memang saya mengatakan dari awal, walaupun apapun hasil tes DNA itu kan bukan berarti juga dia begitu bukan anaknya mantan bupati terus dia bukan pelakunya, bukan itu kan. Jadi yang diributkan ini bahwa bukan pelakunya, bukan, ya. Jadi andai kata pihak Polda atau pihak penyidik mau melakukan penyelidikan ya masih boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Kita memang rencana besok kita mau mendapatkan gugatan. Nah, gugatan itu kita tujukan kepada Pak Kapolri. Kenapa Pak Kapolri? Karena menurut undang-undang, ya, pimpinan, ya, artinya pimpinan Kepolisian Republik Indonesia ini adalah Pak Kapolri yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan fungsinya pihak polisian. Nah, kami menganggap bahwa ini ternyata fungsinya tidak berjalan nih, ya, ada yang terhambat. Apa terhambatnya? Karena ada barang bukti, ya, yang disita, ternyata ini tidak dibuka. Padahal menurut peraturan perundang-undangan, barang yang disita adalah barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana. Nah, tapi ternyata barang yang disita ini sudah disita namun tidak dibuka. Nah, inilah kami akan mengajukan gugatan perihal perbuatan melawan hukum. Agendanya kamu belum? Mungkin agenda untuk gugatan sendiri dilaksanakan kapan, Bang? Agendanya besok jam 12 siang kami sudah siap mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, inilah salah satu alasan saya juga nih. Alasan saya, ya, dengan menggunakan organisasi Bardatu, Barisan Advokat Bersatu, artinya mengajukan gugatan perihal perbuatan melawan hukum. Nah, kalau seandainya gugatan ini, ya, bisa dikabulkan oleh majelis hakim, saya pastikan kalau memang bisa dibuka dan terbukti bukan pelakunya, inilah yang disebut dengan novum. Nah, karena menurut pendapat saya, novum itu adalah bukti baru, ya, yang dulunya harusnya ditemukan namun baru ditemukan sekarang. Jadi bukan bukti baru yang ini bukti baru, tapi bukti baru itu kalau kita andai dia hadir di 2016 itu, inilah yang akan membebaskan. Nah, sekarang kalau seandainya CCTV handphone, nah seharusnya kan 2016 ini dibuka. Namun kalau seandainya itu belum dibuka, ya, dan bisa dibuka 2024, dan memang itu menunjukkan bahwa hasil dari dibukanya handphone itu, semua handphone dan CCTV, dan ternyata bisa menerangkan bahwa mereka ini bukan pelakunya, nah menurut saya inilah novum yang paling bagus nih. Jadi sekali lagi yang kami lakukan ini, ya, sekali lagi kami bukan mau cari panggung atau mau cari pansos dan sebagainya, enggak. Agar artinya profesi kami sebagai advokat, sebagai penegak hukum, artinya bermanfaat juga untuk hukum itu sendiri, bermanfaat untuk mereka yang benar-benar membutuhkan keadilan. Gitu. Kemarin kan ada kegaduhan, ya. Pasca keluarnya putusan pra peradilan itu, yang artinya Peggy Setiawan kan bebas nih. Nah, cuma
ada poin di angka 5 itu dalam putusan amar putusannya itu intinya begini, melarang ya, seolah-olah melarang penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali terhadap Peggy Setiawan. Nah permasalahannya di sisi lain ada peraturan yang memang membolehkan walaupun seseorang itu menang di pra peradilan, penyidik masih punya hak untuk bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali. Nah kalau ternyata dalam hasil penyelidikan dan penyidikan itu ditemukan 2 alat bukti yang mengarah kepada orang yang dulu pernah memenangkan pra peradilan, itu bisa lagi ditetapkan sebagai tersangka. Nah ini jadi perdebatan nih. Nah namun ini pendapat saya, andai kata pihak Polda Jawa Barat mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, nah menurut saya, saran saya ya harus menggunakan azas tadi, equality before the law. Artinya semua orang punya persamaan di mata hukum. Nah kalau Peggy Setiawan yang di Cirebon bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, ya kenapa Peggy Setiawan yang di Cianjur juga tidak diperlakukan seperti hal yang sama? Bahkan menurut saya bukan hanya Peggy Setiawan yang di Cianjur aja, mentang-mentang namanya Peggy Setiawan terus hanya 2 orang ini, enggak. Ya kan periksa semua dong. Periksa semua apa? Periksa semua, contohnya Peggy Setiawan di Cirebon periksa, Peggy Setiawan di Cianjur periksa, AF juga diperiksa, Rudiana juga diperiksa, terus lagi Melmel juga diperiksa. Jadi agar apa? Agar masyarakat ini merasa ini adil nih. Jadi jangan terfokus sama kami bisa menetapkan Peggy Setiawan Cirebon sebagai tersangka lagi. Ya jangan begitu juga gitu kan. Saya netral dalam hal ini. Artinya tidak membela Peggy Setiawan yang di Cirebon, ya tidak juga membela Peggy Setiawan yang di Cianjur atau yang lainnya. Saya netral dalam hal ini. Artinya begini, equality before the law, persamaan itu sama. Kalau memang mau melakukan penyelidikan silakan. Tapi semua orang yang mengarah, mengasih keterangan bohong dan sebagainya ini periksa semua. Nah, jadi agar apa? Agar ini kelihatanlah adilnya gitu kan. Transparan, adil, tidak memihak itu terlihat. Jadi kalau seandainya hanya mengatakan Peggy Setiawan di Cirebon, saya juga tidak setuju. Emangnya ada apa kok seperti seolah-olah kok jadi target gitu. Kalau memang mau melakukan penyidikan kembali, terus pada akhirnya Peggy Setiawan yang dicoba jadi tersangka, ya silakan aja. Nah cuma kalau bisa jangan ditahan. Biar nanti pokok perkaranya tempur dong, pengacara Peggy Setiawan sama jaksa itu. Siapa yang menang? Nanti hakim yang memutuskan. Nah, jangan sampai orang jadi tersangka terus ditahan, ditangkap, ditahan. Ya kan kasihan seperti kemarin kan, 49 hari ditahan, ganti rugi juga enggak. Jadi menurut saya jangan begitu juga gitu, jangan zolim juga gitu kan. Ya harus netral lah. Ya saya dalam beberapa hari yang lalu ya dalam wawancara juga saya mengatakan sekarang ini masyarakat terbagi dua kelompok. Ada kelompok yang benar-benar berjuang mau mengungkapkan kebenaran. Ada juga di sisi lain kelompok yang berjuang juga untuk menyembunyikan kebenaran. Jadi ada di sisi sini berjuang keras tenaga, berusaha supaya kebenaran ini terungkap. Tapi di sisi lain juga di sini ada juga berjuang juga sama sekuat tenaga, tapi menyembunyikan kebenaran. Nah, kita kan sudah bisa lihat ini, tidak perlu kita sebutkan ini kelompok ini adalah di sini, nggak perlu kita sebutkan. Kan sekarang ini sudah cerdas, netizen masyarakat semua sudah cerdas lah. Mana kelompok yang menyembunyikan kebenaran, mana kelompok yang memperjuangkan kebenaran itu sudah kelihatan. Nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Kenapa ini kok nggak diperiksa? Nah, sehingga tadi saya mengatakan kalau memang pihak penyidik benar-benar fair, ya objektif, jujur, ya tidak memihak, transparan, dia mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, saya berharap mulailah dari AF dan Pak Rudiana. Kenapa AF dan Pak Rudiana? Karena orang yang pertama kali curiga bahwa peristiwa ini pembunuhan adalah Pak Rudiana. Dialah yang awal curiga terhadap peristiwa ini, bukan peristiwa laka lantas, tapi pembunuhan. Nah, silakan tanya awal dari dia. Nah, kemudian tanggal 28 itu ketika tanya dia cerita ke ke Polsek, sehingga dia melihat motor tidak rusak, timbul kecurigaan bahwa perkara ini pembunuhan. Pertanyaannya, kenapa tanggal 28 dia ada kecurigaan tidak melaporkan ke pihak polisian? Nah, kalau tanggal 28 dia melaporkan pihak polisian, ya mungkin 28 itu juga keluar surat perintah penyelidikan.
Nah, surat perintah penyidikan inilah yang digunakan nanti untuk mencari informasi. Nah, kalau dalam perjalanan dia ketemu si AF itu bukan, jangan dulu disebut sebagai alat bukti, tapi informasi awal si AF-nya. Nah, carilah data-data yang lain, fakta-fakta lain, bukti-bukti yang lain, dijadikan informasi awal. Nah, kalau seandainya Pak Rudiana 28 dia curiga, tapi tidak mau melaporkan, nah kemudian dia bertemu mencari informasi, ketemu dengan AF tanggal 31 itu. Nah, kemudian tanggal 3 beberapa jam kemudian si AF memberikan kabar bahwa ada diduga pelakunya, tanggal 31 juga ditangkap. Nah, ini kan berarti si AF sama Pak Rudiana ini ada apa nih? Ya, kalau menurut saya memang biar fair, jujur, objektif, pihak kepolisian kalau mau melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali, mulailah dari Rudiana, AF. Nah, kalau seandainya dimulai dari situ, saya yakin kita jangan ragu-ragu menetapkan sebagai tersangkanya. Kalau laporannya benar, penyelidikannya benar, penyidikannya benar, pasti nanti akhirnya itu pelaku yang benar. Tapi kalau laporannya nggak benar, penyelidikannya ngaco, penyidikannya amburadul, pasti salah tangkap. Percayalah sama saya itu. Ya kalau menurut saya kan dia bukan hanya dia itu sebagai ayah korban ya. Dia juga sebagai ayah korban, dia juga pelapor, dia juga seorang polisi. Ya tentu dia pahamlah apa yang harus dia perbuat terhadap kegaduhan yang sekarang ini muncul kan. Kalau menurut saya ya kok sangat tidak bijak ya, sangat tidak sulit diterima dengan akal sehat kita kalau seandainya justru dia lari dari kenyataan ini. Ini kan dia harus hadapi. Ya, dia harus hadapi ya. Kalau memang dia di posisinya benar, kenapa mesti takut? Ya. Verdi Sambo itu bintang 2. Mau diperiksa dia kasih keterangan kok di media. Setelah diperiksa juga ngasih keterangan di media, bahkan sampai dia terakhir pun dinyatakan bersalah, diputus masuk penjara, dia masih bicara gitu kan. Permasalahannya apa yang disampaikan itu bisa meyakinkan masyarakat atau tidak, itu urusan lain. Tapi secara gentleman harus dia ngomong dong. Sebenarnya begini, sebenarnya begitu, ngomong aja. Kalau saya malah ini kan semakin kuat kecurigaan masyarakat kan. Nah, bayangkan dia tanggal 28 curiga bahwa perkara ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Ya. Tapi dia ketemu sama si AF itu di dekat TKP tanggal 31. Pertanyaannya begini loh, tanggal 28, 29, 30 Pak Rudiana ini ada di mana? Terus melakukan apa? Kalau dia melakukan penyelidikan, ya tentu kan nggak jauh dari TKP dong. Menurut saya kalau tanggal 28 dia curiga dan dia membuat laporan, kemudian melakukan penyelidikan, saya rasa tanggal 28 itu dia ketemu sama si AF. Karena TKP-nya nggak jauh dari situ, sama si AF kan. Nggak mungkin orang TKP-nya di sini, polisi meriksanya ke ujung-ujung kan nggak mungkin dong, pasti meriksanya jauh-jauh, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, kan bisa tanggal 28 itu ketemu sama si AF, tanggal 28 juga bisa ditangkap gitu kan. Nah, pertanyaan kan timbul di masyarakat, tanggal 28 dia sudah curiga, 28 pagi sampai malam dia kemana? Kemudian 29, 30 dia kemana? Ya akhirnya orang berpikir, wah jangan-jangan ya kan dugaan orang beliau nih ada main, ya kan? Nah, jadi apalagi sekarang begitu sudah Peggy Setiawan bebas, diuji di peradilan, tambah lagi diyakinkan Hotman Paris pernah ngomong kan, ada utusan dari Mabes Polri datang, kata dia mau memakai jasa Hotman Paris. Nah, cuma ada persyaratan. Nah, tetap Peggy Setiawan yang di Cirebon itulah pelakunya. Ditolak sama Hotman Paris kan. Ya kan berarti ada apa ini? Ya kan ada apa? Nah, dia juga pada saat tanggal 31 itu dikabarkan oleh si AF bahwa diduga ini pelakunya, kemudian ditangkap orang-orang yang dibawa semua, diperiksa sama dia. Kalau seandainya orang ini tidak mengaku gitu kan, tentu orang ini kan dilepas cari yang lain kan. Tapi ketika dia dapat informasi dari si AF, dia langsung berakhir di 8 orang ini kan. Ya artinya kenapa kok dia bisa berakhir di 8 orang ini? Apakah orang ini langsung dijadikan kambing hitam kan? Nah, kenapa nggak cari yang lain? Harusnya kan ketika orang nggak ngaku cari yang lain dong. Oh jangan-jangan ini nih tetap ada kecurigaan, tapi dia itu lepasin aja. Tapi cari yang lain. Tapi kenapa kok langsung orang ini aja? Apalagi muncul 11 nama, ini ada apa?
Pak Rudian harus tanggung jawab gitu. Ya kemarin kan Peggy Setiawan ini memang menunjukkan ya kan, tapi memang nggak ragu-ragu dia menunjukkan tato itu. Tapi dia sudah jelaskan bahwa tato itu dari dia idola siapa gitu, ada pemain bola gitu kan. Ya, tapi memang begini ya, kalau kita bilang bahwa orang yang bertato itu ya bukan penjahat memang, tapi memang identik dengan penjahat. Nah, tapi bukan berarti dia penjahat. Kan ada juga orang yang memang mencintai seni, badannya tato semua tuh, malah banyak banget tatonya itu. Nah, cuma memang kemarin juga saya dalam ada beberapa kesempatan saya wawancara, saya mengatakan juga pesan saya pada Peggy Setiawan, udahlah jangan bikin tato. Kenapa? Ya takutnya kan anggapan masyarakat. Ya, kadang-kadang kita juga tidak bisa ini juga menurut orang ini benar gitu kan. Oh ini seni, ya, menurut pandangan orang lain juga. Ya memang benar sih itu ada tatonya dia. Tapi permasalahannya ini sekali lagi permasalahan hukum ini bukan menemukan siapa yang bertato, tapi bagaimana kita menemukan siapa pelaku dari orang yang melakukan kejahatan. Oke. Ya sebenarnya diperlukan gini ya, diperlukan memang keterbukaan, kejujuran ya. Kemarin juga saya ada mempertanyakan, sebenarnya kalau PK ini mau dikabulkan simpel aja. Pihak kepolisian melakukan gelar perkara, kalau disimpulkan itu laka lantas, berarti kan bebas semua orang ini. Atau ada kecurigaan masyarakat bahwa yang meninggal itu bukanlah Eki. Nah, kalau ternyata yang meninggal itu bukan Eki, berarti kan gugur semua ini. Ya, jadi memang ini dibutuhkan keberanian, kejujuran, ya, dan apa? Dan ibaratnya ya kelegoan gitu. Ya, kan gampang aja kalau 7 orang terpidana yang bebas. Kalau dinyatakan itu laka lantas, bebas dia. Berarti nggak ada orang yang dibunuh. Kalau ternyata yang meninggal itu memang pembunuhan, tapi ternyata itu bukannya si Eki, tapi orang lain, bebas juga dia. Nah, cuma ini kembali lagi kepada pihak penyidik, mau nggak mereka melakukan seperti ini? Nah, ya kalau mereka mau, ya alhamdulillah. Tapi kalau mereka nggak mau, ya mau ngomong apa lagi kita kan? Ya mau. Tapi alhamdulillah tanggal 24 kan udah mulai nih pemeriksaan sidangnya Saka Tatal kan. Pak kemarin udah ngomong tanggal 28. Saya juga udah dikirimin sama Pak saya. Kemarin diajak sama Pak gabung jadi pengacara Saka Tatal. Jadi saya ini sebenarnya sekarang ini sudah tercatat sebagai pengacaranya Saka Tatal. Ya kalau menurut saya begini ya, hakim itu kan ibaratnya wakil Tuhan ya, wakil Tuhan. Jadi ya apapun yang diputuskan itu memang dianggap benar, walaupun ada orang beranggapan bahwa ini tidak benar. Tapi itu kalau menurut saya silakan aja kalau ada yang mau melaporkan ya, tidak puas terhadap putusan itu wajar. Andai kata kemarin permohonan pra peradilan itu ditolak, tentu ada juga yang pihak tidak puas melaporkan juga kan. Betul. Bisa juga saya melaporkan juga. Betul. Tapi menurut saya putusan ini sudah cukup adil, ya saya nggak mau melaporkan. Tapi ada pihak-pihak yang menurut mereka ini melampaui batas, ini cacat hukum, ini tidak baik dan sebagainya, itu hak mereka juga. Artinya kita tidak bisa melarang atau benci sama orang yang dia memiliki pemikiran bahwa putusan ini tidak baik, tidak benar atau melampaui batas, silakan aja. Tapi sekali lagi saya mendukung putusan itu. Ya, mendukung putusan itu sudah dianggap benar, ya, dan menurut saya ya Hakim Iman Sulaiman, saya juga lihat dia nggak khawatir kok, dia juga nggak khawatir, dukungan terhadapnya juga banyak, dan menurut saya juga dia memang memutuskannya. Menurut dia sejak awal dia sudah mengatakan saya akan memberikan keputusan yang terbaik. Ya, ini menurut dia yang terbaik. Ya, menurut saya juga ini yang terbaik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.